Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Al-Fatihatu lillahi wa hadratina Muhammadin sallallahu rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa alihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sultan saya Sultan Aulia Syekh Dr. Jalani Qaddasallahu Syekh Muhammad Nawawi Ajwal Badan wala Rudi Syekhna Murabbi Qulubinal Mu'min lagi jemaah salat barat bairi sakit jaga istiraj ya jemaah Nawawi jemaah salat wa masyaihna fi mahadum baitul wala wa billahi tolgar guna sama tidak ada semua syekh fi mahadum wa ila ruhil marma billahi jemaah menzubair wa rahim wa syekh mahzar wa ila ruhil marma billahi jemaah ali bin sabil muhajirin sargi wa maqabran ya Allah bin Abbas wa ila ruhil walidil marma jamanullah wa ila ruhil jamaatina khususan jamaah Masjid Jami' As-Salam khususan al-khusus almarhum Bapak Asep Hermawan wa ghairihi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi warhamhum sya'unillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa hadana bi asari fid din wa dunyal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadirin para sepuh khusus, para sepuh, para orang tua, para kakak, para adik, bapak haji, bapak calon haji semuanya, kepengurusan DKM Masjid As-Salam bil khusus, dan kita semua yang hadir. Alhamdulillah syukurillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, karena sampai saat ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan banyak buat kita. Ya, sehat, panjang umur. Sehat itu segala-galanya. Semuanya pada sehat, kepala sehat, sampai yang ada di kepala semuanya, mata, hidung, mulut, telinga, alhamdulillah masih pada sehat, artinya masih pada normal. Di bawah kepala, leher, aduh itu Pak, kalau yang namanya sehat ya semuanya alhamdulillah. Dari sekujur badan ada aja satu yang kagak sehat, ribet kita. Kepala sehat, badan, tangan, kaki semuanya, perut sehat, leher kagak sehat, kagak bisa nengok, ribet. Lehernya kaku, nggak bisa nengok. Alhamdulillah semuanya sehat, perut kagak sehat. Ya apalagi kalau udah lari perut. Ya Allah. Makanya kita disunahkan, dianjurin kalau ada saudara sakit kitanya jengukin. Satu menghibur yang sakit, keduanya pelajaran yang gak kalah pentingnya buat kita. Ya, kalau orang udah berbaring di rumah sakit, ya Allah,
Jangan lagi yang sehatnya dia nggak doyan, yang waktu sehatnya favorit banget juga kagak nafsu. Itu makanya tahadus minimah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Jangan sampai udah kehilangan baru terasa. Ya emang begitu biasanya, udah hilang baru terasa. Ya. Bil khusus nih sekarang kita udah masuk bulan Rajab nih, tiap tahun gitu. Diingetin sama guru kita. Ya. Ini 3 bulan berturut-turut ini kita masuk pada bulan yang dimana di dalam bulan itu ada minggu, di dalam minggu ada hari, di dalam hari ada jam, di dalam jam ada menit, di dalam menit ada detik. Itu semuanya dari bulan sampai ke minggu, sampai ke hari, sampai ke jam, sampai ke menit, sampai ke detik, itu namanya haram semuanya. Apa haram? Dimuliakan nama, dimuliain nama Allah. Artinya haram, Allah muliakan, dimuliakan nama Allah. Allah demen banget, demen sama siapa? Ama itu, sama bulan itu tuh, sama detik di bulan ini, sama menit di bulan ini, sama jam di bulan ini, apa hari, apa minggu, apa bulan, sampai nanti Rajab, Sa'ban, Ramadan. Itu Allah demen buat, demen sama waktu itu. Makanya karena Allah demen sama waktunya, waktu itu tuh kayak tadi nih, ini sekarang nih habis maghrib jam berapa nih, ini Allah demen banget nih. Termasuk dari kemarin tanggal 1 Rajab, itu semuanya Allah udah senang banget, demen banget sama waktu ini. Nah karena Allah demen banget sama waktu ini, maka nggak kalah Allah juga akan demen kepada orang yang memanfaatkan waktu yang Allah demenin. Paham ya? Orang yang memanfaatkan waktu yang dimana waktu itu Allah demenin, Allah senengin, dimanfaatin sama hambanya, maka itu hamba ngikut didemenin sama Allah, ngikut disenengin. Artinya bulan Muharram. Nah, ini adalah salah satu bukti tanda keadilan Allah. Ya, ini kalau nggak salah sering ulang kali saya sampaikan bahwa kalau saudara kita sesama Muslim yang bertempat tinggal, yang berdomisili di Mekah dan di Madinah, dia mah enggak di bulan Rajab juga, enggak di bulan Sa'ban, enggak di bulan Muharram, enggak di bulan Ramadan. Dia mah punya tempat. Dia mah punya tempat yang dimana tatkala hambanya Allah beribadah di tempat itu, Allah demen, Allah senang. Lah kita di Indonesia kagak punya tempat itu. Ini sedikit sebelum kita masuk pelajaran. Artinya supaya Rajab ini jangan kita sia-siain tanpa ada perbuatan sesuatu yang baik kepada Allah. Apa yang mereka miliki? Orang Mekah punya Masjidil Haram. Sekali sholat berjamaah di Masjidil Haram berapa? Ribuan tahun pahala. Maka banyak, nggak heran orang pulang umroh di rumahnya nggak sholat, berhenti sholatnya karena di sono udah kebanyak rapel. Itu tafsir dewek ya. Orang Mekah punya Masjidil Haram. Dia ada tempat satu lagi Hajar Aswan, Hijr Ismail, Bukit Sofa, di antara Marwah dan Sofa. Itu tempat-tempat yang dimana orang berdoa di situ, ibadah di situ, siapapun orangnya. Mau kiai, mau setengah kiai, mau ustadan, ustad abal-abal, preman sekaligus berdoa di situ, habis rontok dosanya.
Itu di sono. Iya. Di Madinah ada yang namanya Raudhah, karpet hijau, Masjid Nabawi, Makom Rasul. Dia mau punya tempat. Nah kita Indonesia di mana berdoanya? Di mall. Nah, maka dengan kata lain, kata Allah, hambaku yang ada di Indonesia, ini mau seandainya, kamu nggak usah iri dengan dia. Kamu ntar meskipun nggak ada tempat-tempat yang kayak gitu, ada waktu. Saya kasih waktu. Ya, 4 bulan tuh kamu pakai itu, sama. Kalau di sono mah tempat mustajab, di sini mah kita mah waktu mustajab. Nah kalau kamu berdoa di waktu-waktu itu, yang kata Allah, apa kata Allah? Ya, 4 bulan itu arbaatun hurum, kamu pakai, kamu mau ibadah di mana aja, kalau di dalam 4 bulan itu sama saudaramu, sama hambaku yang lagi beribadah di Masjidil Haram. Nih Pak, ini Rajab kita pakai. Kenapa? Karena tadi pengen ngelebur dosa. Dosa kita udah banyak banget dosa. Emang ada yang gak punya dosa? Coba yang merasa gak punya dosa. Ya Pak, dari kecil tukang borong, tukang bohong, mama bohong, bapak bohong, kamu kagak dosa. Berangkat sekolah, berangkat ngaji, kagak nyampe di pengajian, ada manggah tetangga diserampangin, diorak-orak. Ya, kami tahu yang pengalaman. Pokoknya ayo saya tantangin siapa yang gak punya dosa. Ya, nah itu manusiawi, makanya karena kita banyak dosa dikasih. Ini yang saya ngimbau ini mah bukan yang ngajak, ya kita manfaati. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak masjid. Kayak masjid itu tempat-tempat yang Allah muliakan. Ya, orang sholat di rumah sah apa enggak? Sah enggak sholat di rumah? Di masjid bukan sekedar sah, ada apanya? Ada afdolnya, ada lebih apa? Lebih afdol, ya kan ya? Ada yang singgung nggak nih? Oke ya, mau banget ya. Sholat di rumah itu boleh, sholat di masjid lebih afdol. Mau pakat ya? Nggak ada yang kesinggung ini. Ini mah hukum. Ya, orang kalau menantang hukum lah berhadapan sama Allah. Ya, sekarang itu perbuatan baik. Sekarang perbuatan maksiat. Orang mengerjakan maksiat, apalah itu? Ya mabuk-mabukan lah. Di luar haram apa kagak? Mabuk-mabukan di luar haram nggak? Di pasar, terminal haram ya. Dalam masjid di dalam masjid lebih haram. Itu gitu kira-kira. Kemarin sebelum bulan Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Contoh nih, berbuat maksiat di bulan Ono haram enggak? Haram enggak? Berbuat maksiat di bulan Rajab itu sama kayak tadi. Mabuk-mabukan di dalam masjid. Ya. Tadi saya tukil dari kitab itu, dari seburu-buru. Pokoknya kata Nabi dalam satu hadis ini sedikit tentang Rajab ya. Kalau Bapak pakai syukur paling buat saya.
Kata Nabi, karena bulan Rajab itu Sa'ban begitu istimewa, dianjurkan kita untuk banyak berbuat ibadah, berbuat kebaikan. Paling tidak kalau umpamanya nggak berbuat yang baik, nggak ngapa-ngapain dah, paling tidak jangan berbuat yang kagak baik. Apalagi apa maksiat, ini kan nantangin namanya. Makanya dalam surat Al-Had Allah katakan wa may yurid bil hadi bidzulmin nuzikhu min adzabin alim. Tanah haram. Ya, ada tanah haram. Itu mau ada gapuranya ya ki. Wah gitu masuk periksa. Ini cuma di sono. KTP non muslim kagak boleh masuk. Karena udah haram. Namanya tanah haram. Ya. Kalau Jeddah ya masih bukan tanah haram, masih boleh, banyak turis itu samanya. Ya, silahkan kalau maksiat di sono. Kalau di dalam ini maksiat luar biasa. Tapi kok ada bayi maling itu ya namanya manusia. Itu mah udah bukan. Ada yang nanya begitu, kan katanya tanah haram itu orang masih ada maksiat baik. Yang namanya tas, yang namanya lemari, yang namanya satu tempat apa lah itu. Lemari, contoh lemari pakaian itu biasanya isinya apa tuh? Pakaian yang bersih kan, yang bersih. Kalau ada orang naruh pakaian yang bersih di lemari, itu namanya orang, mohon maaf nih, lagi-lagi jangan sini hukum. Jangan itu namanya orang sehat. Pakaian udah cuci, digosok, taruh dia. Sekarang ada orang pakaian kotor tanpa dicuci, tanpa digosok, boro-boro taruh di dalam lemari yang notabene tempat pakaian orang apa tuh? Orang apa itu namanya? Kalau tadi kan yang pakaian bersih, dicuci, digosok, taruh dalam, itu orang Nah kalau yang ini orang apa namanya? Bapak yang bilang ya. Ini hukum. Jadi bukan berarti Mekah, Madinah, tanah suci itu bebas dari yang kotor. Karena memang itu tadi. Banyak yang sehat, banyak juga yang orang kalau kagak sehat mau di mana gue udah tetap kagak sehat. Sebaliknya orang yang sehat mau di mana juga tetap sehat. Orang biasa ke masjid, taklim apa, wirid apa, tahu-tahu ada di tempat maksiat, gerah dia. Gerah, buat keringet dingin. Padahal AC apa gitu. Apalagi kayak uban, masukin ke diskotik. Gerah, padahal AC. Itu contohnya kayak gitu contohnya. Jadi makanya bukan masalah tempat, ya, bukan masalah tempat. Tempat artinya nggak ngaruh. Nah kita sering saya katakan nggak kudu-kudu di Masjidil Haram, meskipun yang pernah umroh mohon maaf beribu maaf, haji bolak-balik, umroh bolak-balik ya, tapi kalau emang hatinya kayak gitu ya tetap yang sekali, cuma seumur hidup sekali, makanya dia wajibnya kan sekali cukup udah, itu pun bagi yang mampu. Maka karena dengan sekali itu yang dimaksud sama Nabi itu cukup sekali, artinya udah sekali juga cukup. Yang penting betul-betul kamu itu tadi orang yang naruh pakaian di lemari itu pakaian yang bersih. Nah itu, nah paling tidak ini kata surat Ahad itu jangan berbuat sesuatu yang nggak bagus. Karena kalau kamu wa'il nuzikhum min adzabin alim, langsung diazab. Langsung diazab. Karena saking enggak sukanya sama agama, dengar bahwa bulan Rajab harus dimuliakan, malah nantangin, malah dia maksiat, langsung pedih, azabnya langsung diterima Allah Subhanahu. Ya.
Dah itu sekelumit tentang raja. Mau bersyukur dimanfaatin raja. Ya udah ada himbauan-himbauan, selawatan-selawatannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, kita lanjut sedikit, kita tambah. Ini masih kaitan dengan untuk kita ngerjain sesuatu yang pas di dalam bulan Rajab, yaitu kita masih dalam bahas sholat sunnah. Jadi ingat kemarin tuh sholat sunnah la tusannu lahul jamaah. Ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Ini aneh. Bahwa kita orang Islam harus berjamaah, kan harga mati. Ya, wa ta'awanu 'alal birri harus kompak, bersatu. Apapun ormasnya, apapun, kalau udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sama udah. Ini sering saya mohon sama teman-teman di masjid mana juga, jangan bahwa kita itu macam-macam, ya harus. Orang kalau semacam doang agak rame. Jangan pakai banyak, satu blok aja, nggak pakai teh dah. Satu aja, makannya asem semuanya. Kan teri semuanya. Ribet loh. Nggak bisa tukaran kita. Maka ikhtilafu umat rahmat. Berbeda-bedanya umatku itu rahmat bagi dia. Bagi kita sendiri rahmat, tapi bagi kita yang bisa memanagenya. Kalau gak bisa memanage ya jadi berantem, perang, kafir, neraka. Gampang banget bilang orang neraka, suruh neraka engkongnya. Nah, ini ada sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Kan aneh. Bahwa kita johor bagusnya berjamaah, asar bagusnya berjamaah, kecuali ada uzur. Pokoknya kalau ada uzur mah udah jadi tanya udah. Jadi tanyain, kalau uzur gimana, udah jadi tanyain. Kalau uzur mah jangan lagi sunnah, yang wajib juga nggak apa-apa, yang penting dan uzurnya beneran, jangan dibuat-buat. Nah, buat-buat antar sama malaikat berhadapannya. Kalau udah uzur mah udah, jangan lagi sunnah, wajib. Maaf lah. Kadang-kadang gitu, maaf saya nggak masjid-masjid, lagi sakit. Lah iya, jangan lagi Allah juga maafin, tapi sakitnya beneran. Udah jangan pakai minta maaf lagi, minta maaf sama guru hak apa? Nah, artinya apa? Tidak disunahkan. Kalau tidak disunahkan berarti bagi yang melanggar kan? Bagi yang melanggar tidak disunahkan berarti enggak harus tidak berjamaah. Nah, bagi yang melanggar maka makruh. Lah coba sholat berjamaah makruh. Karena dasar hukumnya tidak disunahkan. Apa itu? Seperti rawatib. Kemarin tuh qobliyah, ba'diyah itu mah tidak disunahkan berjamaah. Ada orang habis sholat maghrib, habis sholat isya, karena dia tahu maghrib sama isya itu ada sholat sunnah ba'diyahnya, dia berjamaah pakai qomat segala, makruh banget. Ini jangan sok-sokan jamaah, jangan ngomong-ngomong gemar jamaah apa baik berjamaah. Itu makruh. Tujuannya apa? Dari sudut pandang nih, dari sisi pandangnya, bahwa yang namanya kita berdoa, beribadah kepada Allah itu nggak harus bareng-bareng terus. Ada suatu ketika yang kita sendiri beda dengan teman kita. Saya ulangi, bahwa di suatu saat, di suatu waktu kita harus bareng-bareng, harus sama-sama. Tapi di suatu saat
pastilah Allah Maha tahu hambanya butuh waktu masing-masing, membutuhkan waktu masing-masing, membutuhkan sesuatu yang berbeda sama temennya, kadang-kadang sama anaknya juga beda. Allah Maha tahu itu. Ya, ini liburan sekolah begini nih. Ya, jangan lagi anak banyak, anak dua juga, yang satu ke puncak, yang satu ngajak ke pantai. Ya, bapaknya pengennya di rumah, nggak punya ongkos, bensinnya kosong kan. Itu baru 3 orang. Ya, itu jadi sudut pandangan di situ tuh. Nah makanya kemarin sering saya katakan tolong ini mah bagi kita nih yang udah pada apa kita nih? Ya Allah Bang, makanya kalau pikir kan pikir itu udah dasar banget ya. Bagi kita nih udah bahwa sholat asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya, zuhurnya itu mah wajib kepada Allah siapapun, mulai dari anak yang akil balik, apalagi kita itu mah wajib. Nah, maksud Allah selain kewajibanmu kepadaku, kamu juga punya kewajiban kepada yang lain. Apa? Siapa dah? Ayo. Ya kadang-kadang kita lebih takut sama dia ketimbang sama Allah. Ayo jujur, sama perangan. Bini. Lagu pura-pura pakai. Kadang-kadang kita lebih takut sama dia ketimbang sama Allah. Pak, belum juga berangkat Pak. Ntar duha dulu nama Pak. Duha segala kesiangan, udah berangkat aja. Berangkat doa apa duha kita? Berangkat apa duha? Berangkat kan? Ya itu manusiawi ya. Karena emang Allah juga artinya Allah mengakui bahwa itu tuh tanggung jawab kamu. Kamu ngadep saya terus nyengkono kamu telantarkan. Lah sia-sia ini. Sia-sia ini. Karena tanggung jawab kamu. Bahwa ini mah tanggung jawab kamu kepadaku. Lah ono tanggung jawab kamu kepada dia. Makanya kita kudu ngaji. Ya. Bahwa kita mendahulukan Allah kalau di satu waktu itu nggak berbarengan dengan tanggung jawab kita kepada keluarga. Tapi kalau berbarengan nih Allah rela. Apa arti Allah? Allah nerimain di nomor 2in, ono nomor 1in. Emang bener begitu, Wi? Emang begitu. Jangan lagi orang yang menjadi tanggung jawab kita, jangan lagi orang yang berjasa sama kita. Tatkala keperluan dia sama kita berbarengan dengan keperluan kita sama Allah. Itu kata Allah ono dulu loh. Jangan lagi orang itu adalah orang yang berjasa sama kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang di luar dari itu juga harus kita dahulukan. Ini saya ulang-ulang nih. Ini jangan jadi orang ego. Contoh kemarin saya sudah sampaikan, dari rumah mau ke masjid sholat berjamaah. Di masjid udah kedengaran komat, dia terburu-buru. Lagi terburu-buru di jalanan ada nenek-nenek kecebur di got. Yang mana kita duluin? Nenek Bang. Ya, itu Allah. Terus jamaah dapat. Meskipun kenyataannya kita begitu habis nolongin orang jatuh itu, padahal itu nenek-nenek bukan siapa-siapa kita. Dipikir. Karena kita terlambatnya karena kita itu datang ke masjid udah selesai sholat sendiri, pahalanya jamaah. Coba diabaikan oleh nenek-nenek sampai mati di got karena mengejar jamaah. Dapat nggak sholat jamaah? Orang
Bahkan ada sebagian ulama yang sangat ekstrim, sholatnya juga nggak sah. Itu Allah yang katanya punya sifat Rahman dan Rahim. Nah, apalagi mereka adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tahu orang yang berjasa sama kita kan ada dua, ada yang berjasa sama kita, ada yang tanggung jawab kita. Itu kan dua-duanya. Dua-duanya. Ini kaitan dengan bulan Rajab. Berkaitan dengan itu yang harus kita perbanyak untuk mengisi dalam bulan Rajab. Paling tidak puasa. Maka saya kan sering bilang kalau udah nganjurin puasa ya, kan pada narik leher semua. Bapak-bapak banyakin puasa ya bulan Rajab. Ya elah besok Ramadan asal mau. Ada yang begitu bang, jamaah. Tapi alhamdulillah ada jamaah yang rajin banget puasa. Sampai gurunya kalah. Maka paling enggak sehari dah. Siap ya? Sehari doang. Jangan sampai di Rejab enggak puasa pisan. Mau hari apa ke? Sehari bagi dua, bagi dua. Ada yang nawar sehari bagi dua. Ya, Abu Pak Johor katanya. Ya Allah, itu yang namanya puasa kok emang berat. Makanya pahalanya luar biasa. Mau bagaimana nih caranya? Ratusan yang pakai jamaah itu mah. Qobliyah Badiyah nggak diajarin berjamaah. Ini artinya apa? Keberuntungan kita yang tadi saya bilang. Bahwa kita kerja buat orang yang menjadi tanggung jawab kita usaha, kita dagang, apalah itu profesi kita untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, itu posisinya apa namanya? Statusnya ibadah sunnah. Statusnya ibadah sunnah. Mau sholat ke, mau puasa ke, yang sunnah loh. Mau zikir itu statusnya adalah untuk mendongkrak, mendorong, memperlancar profesi usaha kita yang itu kita uletin, kita kerjain buat apa tadi? Memenuhi tanggung jawab kita kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi bermuaranya juga tetap ke Allah. Karena kan sholat sunnah juga usolli sunnata duha, usolli sunnata ba'diyata isya rakaata ini pardon lillahi, kan tetap lillahi ta'ala. Tapi kalau berbicara status, itu statusnya untuk memperlancar itu tadi kerjaan kita. Maka sering saya katakan kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jangan ngarepin apa-apa dari situ. Habis sholat zuhur ya Allah, bukan nggak boleh nih, bukan. Ini bagi orang yang bijak. Ya Allah, saya habis sholat zuhur, ya Allah lancarkan usaha saya besok mau usaha, saya tolong. Nggak usah lah itu malah. Mintanya di sono ntar di Badiyah, karena emang statusnya kayak gitu. Job-jobnya kalau itu mah zuhur mah itu mah udah dikasih sama Allah duluan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu mah udah dikasih duluan sama Allah. Jangan kita jadikan demo tatkala kita minta sama Allah. Jangan demo itu artinya kita sebut. Nggak usah. Itu kan udah tangan, kaki, mata. Emang dari mana itu? Kan dari asar sama zuhur. Hidung. Makanya kemarin berupa ya bahwa dikatakan pada awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang diperiksa seorang hamba tatkala meninggal dunia nanti dikubur adalah yang diperiksa adalah sholat. Kenapa sholat? Ya karena kemarin sudah sampaikan. Karena sholat itu sesuatu yang dipinta sama Allah, yang Allah udah kasih duluan. Apa namanya? Barangnya. COD lah,
COD, paham COD. Barangnya udah sampai dulu lah kudu dibayar. Kagak dibayar ditarik. Ya, cuman Allah nggak narik. Allah tuh nggak narik lagi. Ntar lo. Ntar. Ada hamba Allah yang meninggal dunia belum sampai akhir balik, agak dia mah gak ditagih. Mana tangan saya, wudunya mana, kakimu wudunya mana, mana tindakan buat ke masjid, enggak. Kalau meninggalnya sebelum akhir balik. Meskipun kadang-kadang seandainya malaikat lupa juga, ada bocah meninggal belum akhir balik ditanyain, apaan malaikat? Wudu lu mana? Maghrib lu mana? Umpama, maghrib mana malaikat, orang saya mati masih kecil. Iya ya, andainya kayak aki gitu lupa kan orangnya. Tapi malaikat nggak gitu malaikat. Ya, tapi kalau kita ditanyain, RT Dode, mana tindakan ke masjid? Saya mati masih kecil malaikat. Bohong. Jangan ngaku masih kecil, udah tua. Ya, itu tuh yang ditanyain itu apa namanya yang 5 waktu. Adi asar maghrib isya. Tapi kalau yang sunnah mah nggak ditanyain, itu mah langsung dikasih kan. Ya Allah, seingat saya, tapi ini bukan ujub, Bang. Ujub boleh nggak ujub? Ujub itu mau membanggakan diri sendiri, kan nggak boleh ya, nggak bolehnya kepada siapa? Kepada sesama. Tapi kalau kepada Allah harus. Ini awas nih. Ya Allah, alhamdulillah saya selama ini sering kerjain sholat ba'diyah, qabliyah. Ya Allah, saya juga ya pernah lah puasa Senin Kamis. Dengan itu saya mohon ya Allah lancarkan usaha. Boleh. Dibuat demo itu tuh boleh. Enggak ujub dan memang boleh. Yang ujub itu kalau sama sesama. Ya lu malas banget lu, kagak pernah dia lu enggak kayak gua nih. Jangan gitu mah ya. Sama itu ujub. Kalau Allah kepada Allah boleh silakan. Demo ya Allah. Tolong ya Allah. Ya, ilam tansur mayansur. Kalau bukan engkau yang nolong siapa lagi ya Allah? Ilam tarham mayarham. Kalau engkau yang bukan engkau yang kasihan sama saya siapa lagi? Bapak saya udah kagak ada. Biasanya minta duit sama bapak, udah kagak ada. Ilam tarham aja. Nah sekarang makanya orang itu yang takut nggak punya modal. Ya, Bang. Jadi kita selalu pede, insya Allah pede. Dia kita kerjakan, qabliyah kita kerjain, Senin Kamis sedekah juga kalau lagi ada ya kita kasih, pede hidup. Tapi kalau semuanya kita nggak kerjain, yang rajinnya cuma tabligh akbar doang, tabligh akbar di mana aja hadir. Ini mohon maaf, bukan saya lagi itu tabligh akbar gimana tuh, bagus. Tapi bagi jamaahnya jangan mengandalkan hidup dengan tabligh akbar, apalagi udah punya anak cucu. Ntar kita doanya, ya Allah saya tabligh akbar, saya kemana aja saya pergi, ya Allah tolong. Kagak bisa itu mah. Ya, nggak bisa. Karena apa? Di dalam tabligh akbar, jujur, mohon maaf, ini lagi-lagi jangan salah paham ya. Saya suka sama tabligh akbar kan si A sering bikin gitu. Tapi itu ya itu apa namanya seremonial lah. Jadi jangan dijadikan satu kewajiban ya. Itu kalau lagi ada perlunya aja, gitu kan. Jujur, orang kalau hadirin tabligh akbar biasanya wudu dulu nggak? Ngambil air wudu dulu nggak? Ayo dah, wudu memang. Ada yang wudu, ada yang enggak. Kalau Pak Artimin bilang ada yang wudu, ada yang kebanyakannya gitu kan? Ya. Tapi kalau sholat qobliyah, ba'diyah, wudu nggak? Ya wudu lah, kagak wudu lah, kagak. Itu beda.
Ya. Di dalam tahlil akbar kita doa. Kan ada doa tuh. Sama nggak sama doa kita sholat sendiri di rumah? Ketenangannya beda. Ya, kalau di sono mah doanya bareng-bareng. Ya, maka tadi saya bilang doa itu ada waktu bareng-bareng, ada doa sendiri. Kalau lagi urgent nih, yang tadi saya bilang, ya Allah, kita punya Tuhan murah banget, mestinya kita jangan nggak ada galau, nggak ada. Ya, orang Islam tuh cari waktu. Ya, ini sering saya katakan di tahun depan nih, tahun pelajaran 2026, 2027. Ya, masih banyak yang muda-muda nih. Abangnya lulus SMP, mau ke SMA. Adiknya lulus SD, mau ke SMP. Ini kan perlu modal banyak. Nah, ini yang maksud saya ini waktu urgent khusus kita. Pak, besok Pak, ya tenang aja naik. Tenang dari mana? Udah tenang aja. Ntar Bapak jam 3 bangun. Itu kan begitu. Ya, ini udah kerja kagak, jam 3 ngorok. Duha, apanya mau diandelin buat anak? Ayo dah. Kali-kali, bukan kali, emang harus begitu ya Allah. Selama ini saya, kalau bukan Engkau siapa lagi ya Allah? Ya, saya udah temuin relasi, banyak teman saya udah temuin semua. Yang penting ikhtiar temuin semua. Ini kalau bukan Engkau yang turun tangan, nggak ada ya Allah. Saya angkat, saya nyerah dah. Udah gitu aja. Ya, ambil wudu, pakai baju yang bersih, adep mau di tengah keheningan di mana insya Allah orang-orang belum pada ngadep. Udah, jadi pede bae udah. Ya, bisa kita ngomong ya Allah, Engkau kan maha adil, Engkau kan maha kaya. Ya, apa harus saya minta duit sama bupati? Bupati juga nggak di rumah. Ya. Allah ada di rumah nggak? Allah ada nggak? Ada. Kalau bos ya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Ya, yang gitu. Dah. Ini maksud saya modal. Jadi sebelum kita berangkat ya perlu siapin modal. Jangan udah berangkat, udah ntar bagaimana aja modal mah, lah nggak bisa lah. Ya, ongkos motor bagaimana di jalan aja lah, nggak bisa lah. Kemarin ada yang nanya, Bi, itu Bi di YouTube ada orang berangkat haji dari Indonesia jalan kaki, ya orang. Ya, kalau kita bilang begitu dunia udah terbalik. Kalau dia masih jejaka, nggak ada yang tadi tuh kita omongin tuh, nggak ada tanggung jawab, silakan. Ya, tapi kalau di rumah dia ada yang ditanggung jawab, ada yang menjadi tanggung jawab dia, ditinggalin ke sono, nggak pakai dalil juga, ngerti? Ya, tapi bininya ikhlas, Bi, bininya kudu direvisi tuh. Bininya ikhlas, bininya redo, ditinggal tanpa nafkain. Ini kudu diservis bini-bini otaknya tuh. Sehat apa kagak? Orang lagi haji, jamaah aja tadi sholat itu kita harus pending. Apalagi haji, di situ ada kata-katanya fa'ilam yas tati, kalau nggak mampu ya jangan. Ya, itu satu. Kedua, izin orang tua bang, izin orang tua. Kemarin saya bilang jadi anak itu kita jadi anak paling enak, jadi anak yang dapat berkah anak apa orang tua? Anak. Iya. Ada kata beli jual, ada jual beli pasangan kan ya, ada jual beli. Yang beli siapa? Ada anak, ada orang tua, ada jual, ada beli. Yang beli siapa biasanya? Yang jual? Enak jadi anak, bisanya jualin. Ada nggak orang tua yang jualin banda anak? 1000 atuk bang. Anak jualin banda orang tua? Boleh nggak, Bi? Boleh aja. Yang terpenting birrul walidain.
berbuat baik. Boleh, emang orang tua kan ini segini udah orang tua semua nih ya. Nyari harta, nyari dunia buat siapa? Gitu kan. Lah anak jualin lah, silakan, orang tua mau ikhlas. Yang penting kita tatkala jadi anak ada birrul walidain, ziarowin, haulin. Jangan haul dibilang gak boleh mulu. Ya Allah, tolong deh. Ini Rajab nih. Saya malam Senin besok para timin taklim di rumah itu malam Senin itu udah habis besok, udah gak ke masjid dah. Tarik sono, tarik sini, sampai besok sampai Sa'ban penutupan. Ini haul, ono haul. Bi, besok haul di rumah saya, Bi. Senin besok. Habis udah jadwal, udah enggak di masjid-masjid. Ya, enak Bi, semangka mulu. Ya berkah. Itu enggak munafik itu, Bang. Tapi yang jelas kan ayo berbakti sama orang tua. Ya. Nah itu ya, ayo kita isi. Kita jualin doang kita. Ya Allah, apalagi kalau kita itu nyusuk kita. Ya, orang tua. Aduh. Yang bapak capek, yang emak juga. Mudah-mudahan mereka semuanya yang udah pada orang rahmatullah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kebunnya radhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina karina wajurina walana Muhammad wa sallallahu rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.